Pernahkah Anda bertanya-tanya, apakah tubuh kita memberikan sinyal perpisahan sebelum nyawa benar-benar pergi? Kematian seringkali dianggap datang tiba-tiba. Namun bagi mereka yang memperhatikan, tubuh sebenarnya sedang berkemas untuk perjalanan panjang menuju keabadian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita membahas 10 tanda fisik seseorang sudah dekat dengan ajalnya, mari kita jalin silaturahmi. Dari kota atau negara mana Anda menyimak video ini, tuliskan di kolom komentar. Dan sebagai bekal kita bersama, tuliskan juga satu sholawat atau doa pendek yang paling sering Anda baca seumur hidup dan paling Anda senangi. Mari kita penuhi kolom komentar dengan asma Allah dan pujian kepada Nabi. Semoga menjadi saksi amal soleh kita kelak. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini kepada orang tua, kerabat, atau sahabat. Karena satu share dari Anda bisa menjadi pengingat yang melembutkan hati banyak orang. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Itu adalah janji Allah yang pasti. Namun, Allah dengan kasih sayangnya seringkali memberikan tanda-tanda pendahuluan. Dalam dunia medis, tanda-tanda ini disebut sebagai fase active dying. Dalam Islam, ini adalah muqaddimah dari sakaratul maut. Allah SWT berfirman dalam surah Qaf ayat 19. Waja'at sakratul mauti bil haqq, dzalika ma kunta minhu tahid. Dan datanglah sakaratul maut dengan sebenar-benarnya. Itulah yang kamu selalu lari daripadanya. Hari ini, kita akan merenungi 10 tanda fisik tersebut, bukan untuk menakut-nakuti, melainkan agar kita lebih peka. Jika tanda ini ada pada orang tua kita bisa memaksimalkan bakti. Jika tanda ini ada pada diri kita bisa memperbanyak taubat. Tanda pertama, lebih banyak tidur dan mengantuk. Menjelang ajal, metabolisme tubuh seseorang melambat drastis. Tubuh mulai menghemat energi untuk fungsi-fungsi vital saja. Akibatnya, seseorang akan menghabiskan lebih banyak waktu untuk tidur dan semakin sulit dibangunkan. Secara spiritual, Imam Al-Ghazali pernah menyinggung bahwa tidur adalah saudaranya kematian. Di fase ini, jiwa seseorang mungkin sedang mulai berjalan-jalan ke alam lain dalam mimpinya, sebuah persiapan transisi dari alam materi ke alam barzakh. Jika Anda melihat orang tua atau kerabat mengalami ini, jangan dipaksa bangun. Duduklah di sampingnya, bacakan ayat suci dengan lembut. Biarkan pendengarannya yang masih berfungsi menyerap ketenangan kalam ilahi. Tanda kedua, jarang buang air dan penurunan nafsu makan. Seiring mendekatnya kematian, keinginan untuk makan dan minum akan berkurang drastis, bahkan hilang sama sekali. Karena asupan sedikit, maka frekuensi buang air kecil dan besar pun menjadi sangat jarang. Jangan memaksakan makanan secara berlebihan, karena sistem pencernaan mereka sudah sangat lemah. Ini adalah cara tubuh membersihkan diri secara alami dari sisa-sisa kotoran duniawi. Dalam pandangan tasawuf, ini mirip dengan puasa. Seolah-olah jiwa sedang diajarkan untuk melepaskan ketergantungan pada materi dunia sebelum menghadap Sang Pencipta. Ingatlah hadis Nabi SAW tentang pentingnya membasahi kerongkongan orang yang sakaratul maut dengan air, agar ia mudah mengucapkan La ilaha illallah. Tanda ketiga, mengalami kebingungan atau disorientasi. Seseorang mungkin tidak mengenali lagi tempat ia berada atau lupa siapa orang-orang di sekelilingnya. Secara medis, ini disebabkan oleh perubahan kimiawi di otak. Namun hati-hati, dalam Islam fase ini sangat krusial. Setan berusaha keras mengganggu akidah manusia di detik-detik terakhir. Mereka bisa membisikkan keraguan. Oleh karena itu, jika kerabat kita tampak bingung, jangan dibentak atau dikoreksi dengan keras, tapi bimbinglah dengan lembut. Talkinkan kalimat tauhid di telinganya. Rasulullah SAW bersabda, "Lakkinu mautakum la ilaha illallah." Tuntunlah orang yang akan meninggal di antara kalian dengan kalimat La ilaha illallah. Hadis riwayat Muslim. Tanda keempat, menarik diri dari lingkungan sosial. Energi mereka semakin menipis. Mereka mulai kehilangan minat pada berita dunia,
obrolan tetangga, atau keramaian keluarga. Mereka lebih suka diam dan sendiri. Ini adalah proses alami detachment atau pelepasan ikatan dunia. Jiwa sedang fokus ke dalam, bersiap untuk perjalanan jauh. Seperti seorang musafir yang sedang berkemas, ia tidak lagi peduli dengan hiruk-pikuk pasar. Hargailah ketenangan mereka, jangan membuat keributan di sekitar mereka. Cukup temani dalam diam atau berzikir lirih di sampingnya. Kehadiran fisik Anda yang tenang jauh lebih berarti daripada percakapan yang bising. Tanda kelima, perubahan tanda-tanda vital. Tekanan darah menurun. Detak jantung mungkin menjadi tidak teratur, kadang cepat, kadang lambat, dan semakin lemah. Warna urin mungkin berubah menjadi pekat seperti teh karena ginjal mulai berhenti bekerja. Ini adalah tanda fisik bahwa mesin biologis tubuh sedang dimatikan satu persatu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingatlah firman Allah dalam surah Al-Qiyamah ayat 26-30 yang menggambarkan betapa gentingnya momen ketika nyawa sampai di kerongkongan. Saat melihat tanda fisik ini, perbanyaklah doa. Ya Allah, mudahkanlah sakaratul mautnya, dan berilah ia husnul khotimah. Tanda keenam, suhu tubuh menurun, terutama di ujung jari dan kaki. Sirkulasi darah memusat ke organ vital seperti jantung, sehingga tangan, kaki, telinga, dan hidung akan terasa dingin saat disentuh. Kulit mungkin tampak pucat atau kebiruan. Para ulama menjelaskan bahwa keluarnya ruh seringkali dimulai dari ujung kaki, menjalar naik ke atas. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, pandangan mata mayit mengikuti arah keluarnya ruh. Jika Anda merasakan dingin ini pada kaki orang tua Anda yang sedang sakit keras, selimuti mereka dengan hangat. Gosok perlahan kaki mereka dengan minyak wangi. Berikan kenyamanan fisik terakhir sebelum mereka merasakan dinginnya alam kubur. Tanda ketujuh, merasa kesakitan atau gelisah. Walaupun tidak semua, sebagian orang mengalami rasa sakit atau ketidaknyamanan luar biasa. Ini bisa terlihat dari raut wajah yang meringis atau gerakan gelisah. Sahabatku, jangan buruk sangka. Rasa sakit saat sakaratul maut bagi orang beriman adalah penggugur dosa terakhir. Bahkan Rasulullah SAW, manusia paling mulia, merasakan dahsyatnya sakit saat ajal menjemput. Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Ma ra'aitul waja'a ala ahadin asyadda minhu ala Rasulillah SAW." Yang artinya, aku tidak pernah melihat rasa sakit menjelang kematian pada seorang pun yang lebih hebat daripada yang dialami Rasulullah SAW. Hadis riwayat Bukhari. Sakit itu adalah kifarat, pembersih, agar hamba tersebut menghadap Allah dalam keadaan suci bersih tanpa dosa. Tanda kedelapan, berhalusinasi atau melihat hal yang tak terlihat. Mereka mungkin berbicara dengan orang yang sudah meninggal, seperti memanggil ibu, ayah, atau melihat sosok di sudut ruangan. Medis menyebutnya halusinasi. Namun dalam Islam, ini adalah terbukanya hijab. Malaikat-malaikat rahmat mulai menampakkan diri atau ruh leluhur datang menjemput. Allah SWT berfirman dalam surah Fussilat ayat 30 tentang turunnya malaikat kepada orang beriman. Tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Malaikat akan turun kepada mereka dengan berkata, "Janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu merasa sedih." Jika mereka berkata melihat sesuatu yang indah, aminkanlah. Itu tanda kabar gembira dari langit. Tanda kesembilan, otot semakin melemah. Kekuatan fisik hilang. Menggenggam gelas pun tak mampu. Mengangkat kepala terasa berat. Tubuh menjadi sangat lemah lunglai. Ini adalah momen di mana manusia diajarkan tentang hakikat dirinya. Bahwa la haula wa la quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali milik Allah. Kekar tubuh yang dulu kita banggakan di gym, kecantikan yang kita rawat, semuanya sirna. Di saat otot tak mampu lagi bergerak, pastikan hati dan lisan tetap bergerak berzikir. Bantu mereka memiringkan tubuh ke arah kiblat, lambung kanan,
sunnah terakhir posisi tidur seorang mukmin. Tanda ke-10, perubahan kecepatan nafas. Nafas menjadi dangkal, cepat, lalu berhenti sejenak, lalu bernafas lagi. Medis menyebutnya pernafasan Cheyne-Stokes. Terkadang terdengar suara ngorok halus di tenggorokan karena penumpukan cairan, death rattle. Ini adalah tanda akhir yang paling dekat. Nyawa sudah sampai di kerongkongan al-hulkum. Pada titik ini, pintu taubat mulai tertutup. Di momen kritis ini, dekatkan mulut Anda ke telinganya. Jangan menangis histeris. Bisikan dengan lembut, penuh kasih sayang. Allah, Allah, la ilaha illallah. Jadilah orang yang mengantar kata terlahirnya di dunia ini. Sahabatku, kematian bukanlah akhir, melainkan awal yang sesungguhnya. Tubuh boleh rusak, tanda-tanda vital boleh berhenti, namun ruh akan terus hidup mempertanggungjawabkan perbuatannya. Semoga siapapun yang mendengarkan video ini, kelak Allah wafatkan dalam keadaan husnul khotimah, dijauhkan dari siksa sakaratul maut, dan disambut malaikat dengan wajah tersenyum. Mari kita tutup dengan doa. Allahumma htim lana bihusnil khotimah, wala tahtim alaina bisu'il khotimah. Ya Allah, akhirilah hidup kami dengan husnul khotimah, akhir yang baik, dan janganlah Engkau akhiri hidup kami dengan su'ul khotimah, akhir yang buruk. Terima kasih telah menyimak hingga akhir. Jangan lupa subscribe agar kita terus terhubung dalam kebaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.